Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Wasali dengan NIM 24086456. Baiklah, di sini saya akan membahas presentasi tentang penanganan dan pencegahan cedera. Pertemuan pertama pada kecelakaan, penanganan dan pencegahan cedera. Presentasi ini akan membahas secara komprehensif mengenai pertemuan pertama pada kecelakaan, khusus dalam konteks pencegahan dan penanganan cedera. Definisi dan tujuan P3K dalam olahraga yaitu P3K adalah tindakan awal yang diberikan kepada korban cedera atau sakit mendadak sebelum pertolongan medis profesional tiba. Tujuan utamanya yaitu meliputi menyelamatkan nyawa, mencegah cedera menjadi lebih parah, mengurangi rasa sakit, dan mempercepat proses pemulihan. Aplikasi P3K tidak hanya untuk atlet profesional, tetapi juga untuk setiap individu yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasional. Pengetahuan P3K yang memadai dapat membuat perbedaan signifikan dalam hasil cedera. Jenis-jenis cedera olahraga yang umum terjadi yaitu cedera otot, seperti cedera otot yang sering terjadi akibat peregangan berlebihan atau kontraksi mendadak. Contohnya termasuk kesleo, hamstring, betis, dan pangkal paha. Contohnya lagi yaitu seperti cedera sendi. Sendi adalah area mantan yang sering mengalami cedera, terutama di lutut, pergelangan kaki, dan bahu. Selanjutnya yaitu cedera tulang. Meski lebih jarang, patah tulang bisa terjadi akibat benturan keras atau tekanan berulang. Cedera stres juga merupakan jenis cedera tulang kronis. Prinsip-prinsip dasar penanganan cedera atau rest atau istirahat. Segera hentikan aktivitas dan istirahatkan bagian tubuh yang cedera. Selanjutnya itu kompres es. Aplikasikan kompres es pada area cedera selama 15-20 menit setiap 2-3 jam. Es membantu mengurangi pembengkalan, peradangan, dan nyeri. Kompresi. Balut area cedera dengan perban elastis secara merata, tidak terlalu ketat, untuk mengurangi pembengkakan. Pastikan tidak menghambat sirkulasi darah. Elevasi. Angkat bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung untuk membantu mengurangi penumpukan cairan dan pembengkakan. Pertolongan pertama pada cedera otot dan sendi. Identifikasi cedera, pastikan jenis cedera, apakah kesleo atau ketegangan. Perhatikan tanda-tanda seperti nyeri, bengkak, memar, atau keterbatasan gerak. Terapkan rest. Segera lakukan metode rest atau rest, ice, compression, atau elevation. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk meminimalkan kerusakan dan pembengkakan. Imobilisasi. Jika cedera parah seperti dugaan ligamen robek, stabilkan sendi dengan bidai dan perban untuk mencegah gerakan lebih lanjut yang dapat memperburuk kondisi. Cari bantuan medis untuk cedera serius atau jika rasa sakit tidak mereda, segera konsultasikan dengan profesional medis. Penanganan patah tulang dan diskolasi. Jangan pindahkan korban. Jika ada dugaan patah tulang atau diskolasi, jangan pindahkan korban kecuali ada dalam bahaya, karena bisa memperburuk cedera. Stabilkan area. Gunakan bidai darurat, misalnya papan, karton, atau majalah yang digulung, dan perban untuk mengimobilisasi area yang cedera. Atau selanjutnya yaitu kompres dingin. Aplikasikan kompres dingin di sekitar area yang cedera untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Tetapi jangan langsung patah tulang yang mungkin menonjol. Cari bantuan medis segera.
Patah tulang dan diskolosi memerlukan perhatian medis profesional. Hubungi layanan darurat atau bawa korban ke fasilitas medis terdekat secepatnya. Pencegahan cedera, pemanasan peregangan, dan pendinginan. Pemanasan meningkatkan suhu tubuh dan aliran darah ke otot. Lakukan aktivitas ringan 5-10 menit sebelum olahraga utama. Kekuatan dan keseimbangan melatih kekuatan otot dan menjaga keseimbangan tubuh untuk mencegah cedera berulang. Peregangan meningkatkan fleksibilitas dan jangkauan gerak. Lakukan peregangan dinamis sebelum dan statis setelah olahraga. Mendingin mengembalikan detak jantung ke normal dan meregangkan otot setelah beraktivitas. Lakukan 5-10 menit aktivitas ringan diikuti peregangan statis. Pentingnya nutrisi dan hidrasi untuk pemulihan cedera. Seperti protein, yaitu sangat penting untuk perbaikan jaringan otot dan kolagen. Konsumsi protein tanpa lemak seperti ayam, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Vitamin dan mineral. Vitamin C mendukung produksi kolagen, sementara vitamin D dan K serta kalsium esensial untuk kesehatan tulang. Zinc dan magnesium juga penting untuk proses penyembuhan. Karbohidrat kompleks memberikan energi yang dibutuhkan tubuh untuk proses pemulihan. Pilih gandum utuh, nasi merah, dan ubi jalar. Hidrasi. Minum cukup air sangat vital untuk menjaga volume darah, mengangkut nutrisi, dan membuang limbah. Dehidrasi dapat memperlambat penyembuhan. Peran tenaga medis dalam penanganan cedera olahraga. Diagnosis akurat. Dokter olahraga dan ahli fisioterapi dapat mendiagnosis cedera dengan tepat menggunakan pemeriksaan fisik, pencitraan atau X-ray, MRI, atau tes khusus. Rencana perawatan individual. Mereka merancang rencana perawatan yang disesuaikan termasuk terapi fisik, rehabilitasi, intervensi medis, dan rujukan ke spesialis lain jika diperlukan. Rehabilitasi. Fisioterapi adalah kunci dalam pemulihan, membantu mengembalikan kekuatan, fleksibilitas, dan fungsi bagian tubuh yang cedera secara bertahap. Pencegahan berulang. Tenaga medis juga memberikan edukasi tentang teknik dan benar. Program latihan penguatan dan modifikasi gaya hidup untuk mencegah cedera serupa di masa depan. Kesimpulan P3K sebagai upaya penting dalam keselamatan olahraga. Yang pertama yaitu pengetahuan vital. P3K adalah keterampilan vital yang harus dimiliki oleh setiap individu yang terlibat dalam aktivitas fisik. Pengetahuan ini dapat membuat perbedaan besar dalam hasil cedera. Yang kedua yaitu cepat dan tepat. Tindakan P3K yang cepat dan tepat pada cedera awal sangat krusial untuk mencegah komplikasi serius dan mempercepat proses pemulihan. 3. Pencegahan aktif. Pencegahan cedera melalui pemanasan, pendinginan, nutrisi, dan hidrasi yang baik sama pentingnya dengan penanganan cedera itu sendiri. Menerapkan prinsip P3K bukan hanya tentang beraksi terhadap cedera, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua orang yang berpartisipasi dalam olahraga. Dengan kombinasi pengetahuan, persiapan, dan respon yang cepat, kita dapat secara signifikan mengurangi risiko cedera dan memastikan pengalaman olahraga yang lebih aman dan menyenangkan. Sekian presentasi dari PPT saya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.